Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Safira dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang Android OS dan iOS. Android OS adalah sistem operasi dengan basis kernel Linux yang banyak digunakan pada smartphone dan tablet. Sejarah perkembangan Android dimulai tahun 2003 dan kemudian dipinang oleh Google pada tanggal 17 Agustus 2005. Berikut gambar versi Android dimulai dari 1 sampai ke 8 Oreo. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Alpha versi 1.0 diluncurkan pada September tahun 2008 menggunakan keyboard QWERTY model geser pada smartphone Android pertama. Android ini pertama kali dirilis pada perangkat HTC Dream. Sistem operasi ini bisa dibilang sebagai Android bayi yang masih sangat sederhana. Pengguna diajak beradaptasi dengan peradaban baru dalam menjajal sebuah perangkat telekomunikasi mobile. Dan yang kedua, Beta 1.1 diluncurkan pada tanggal 9 Februari 2009. Sama seperti pendahulunya, yakni Alpha versi Android belum dirilis secara komersial, hanya diperuntukkan untuk satu perangkat. Pembaruan ini dilakukan untuk memperbaiki bugs dan meningkatkan beberapa fitur seperti rincian lokasi pada aplikasi Map serta fitur menyembunyikan dan menampilkan tombol panggilan. Dan yang ketiga, Cupcake 1.5 diluncurkan pada tanggal 30 April 2009. Versi Cupcake merupakan generasi pertama yang dirilis secara komersial dan berawal dari sinilah Android mulai menggunakan nama makanan manis kepada setiap versi Android dan versi Android yang dirilisnya. Beberapa fitur yang dimiliki Android Cupcake seperti dukungan akan rotasi layar otomatis, widget, dan keyboard virtual. Dan yang keempat, Donut 1.6 diluncurkan pada tanggal 15 September 2009. Google menghadirkan Android baru dengan nama Donut. Pada versi ini, Android bisa digunakan untuk perangkat mobile dengan ukuran layar berapa saja. Android Donut menambahkan fitur kolom pencarian pada antarmuka ponsel seperti persentase daya baterai, dukungan gestur, fasilitas pencarian di Android Market atau yang sekarang kita kenal dengan Play Store. Dan yang kelima, Eclair diluncurkan pada 26 Oktober 2009. Eclair menjadi Android pertama yang memperkenalkan layanan navigasi Google Maps. Sistem tersebut menjadi awal mula era GPS yang sekarang bukan hanya pada smartphone, tetapi juga pada mobil-mobil modern. Pada versi ini terdapat beberapa fitur seperti multi-touch, live wallpaper, perubahan tampilan antarmuka, dan dukungan browser untuk HTML5. Dan yang keenam, Froyo diluncurkan pada tahun 2010. Selain meluncurkan Android Froyo, Google juga memperkenalkan ponsel Nexus pertama yang dinamai Nexus One. Tentu saja menggunakan Nexus One menjadi yang pertama mendapat update Android tersebut, Android 2.3 Gingerbread 2010. Pembaruan Android 2.2 membawa beberapa fitur unggulan seperti memperbesar gambar pada galeri dengan gestur, peningkatan fitur USB, tethering, dan hotspot WiFi, serta dukungan animasi GIF pada web browser. Dan yang ketujuh, Gingerbread diluncurkan pada tanggal 6 Desember 2010. Pada versi Gingerbread, Google menambahkan fitur kamera depan untuk membidik foto mandiri. Pada versi ini, Gingerbread memungkinkan pengguna menyentuh keyboard virtual secara berbarengan alias multitouch dengan menambah beberapa fitur seperti dukungan NVC, fitur copy atau paste dengan memilih kata melalui layar yang ditekan serta dukungan beberapa sensor lainnya. Yang ke-8, Honeycomb
diluncurkan pada 22 Februari 2011. Sistem operasi ini mendukung kemampuan tombol virtual untuk home, back, dan menu untuk pertama kalinya. Sasarannya pun lebih ke perangkat tablet ketimbang smartphone. Pada masa itu memang pasar tablet sedang subur-suburnya. Fitur yang dimiliki Android Honeycomb seperti dukungan prosesor multi-core, dukungan obrolan video dengan Google Talk, dan percepatan saat berpindah aplikasi yang sedang berjalan dengan fitur multitasking recent apps. Yang kesembilan, Ice Cream Sandwich, diluncurkan pada 19 Oktober 2011. Versi ini memboyong kemampuan pada Honeycomb tapi lebih menyasar smartphone. Beberapa pembaruan fitur lainnya mencakup kemampuan membuka layar menggunakan wajah, face unlock, analisa penggunaan data internet, serta paket aplikasi bawaan dari vendor yang mencakup kalender, mail, kalkulator, dan lainnya. Yang ke-10, Jelly Bean, diluncurkan pada 27 Juni 2012. Jelly Bean memungkinkan pengguna mengulik scroll cepat home screen ke bawah untuk melihat kumpulan informasi penting seperti agenda, email, dan laporan cuaca. Selain itu, Jelly Bean merupakan upaya pertama Google untuk menghadirkan asisten digital yang dinamai Google Now. Pengembangan versi Jelly Bean lebih berfokus terhadap peningkatan performa tampilan antarmuka. Fitur terbaru yang disematkan pada versi Jelly Bean adalah keyboard yang bisa dikustomisasi oleh pengguna dan dukungan gestur pada keyboard, UI yang lebih smooth, dukungan tampilan nirkabel, widget yang bisa diatur dan disesuaikan ukurannya. Dan yang ke-11, KitKat, diluncurkan pada 31 Oktober 2013. Pada KitKat, Google menghadirkan perintah pencarian menggunakan suara atau disebut OK Google. Di saat bersamaan, Google juga meluncurkan aplikasi pesan singkat Hangouts. Untuk pertama kalinya, beberapa fitur yang dibawa Android KitKat seperti Web View yang berbasiskan Chromium mengoptimalkan kinerja terhadap perangkat dengan spesifikasi rendah, dukungan sensor batching dan step detector. Yang ke-12, Lollipop, diluncurkan pada 25 Juni 2014. Pembaruan yang mencolok pada Lollipop tampak dari sisi desainnya yang diperhalus dan disesuaikan dengan zaman. Selain itu, fitur-fitur yang sudah hadir pada Android sebelumnya ditingkatkan. Beberapa fitur yang ditambahkan pada versi ini adalah user interface yang mengikuti desain Google, yaitu Material Design dan fitur Factory Reset Protection untuk menjaga smartphone agar tidak di-reset apabila hilang. Dan yang ke-13, Marshmallow, diluncurkan pada 5 Mei 2015. Menu aplikasi pada Android Marshmallow benar-benar dibuat baru. Desainnya membuat pengguna merasa naik kelas dari versi sebelumnya karena lebih dinamis. Selain itu, ada juga fitur Memory Manager yang memungkinkan pengguna mengecek penggunaan memori pada tiap aplikasi. Fitur yang dibawa oleh versi Android Marshmallow adalah dukungan sensor sidik jari untuk mengakses smartphone, fasilitas menjalankan beberapa aplikasi pada tata letak layar dengan dukungan multi-window dengan platform virtual reality, dan kemampuan dalam mengurangi pemakaian bandwidth pada mode data saver. Yang ke-14, Nougat, resmi dirilis pada 10 Maret 2016 atau 19 Oktober 2016. Pada Android versi N, akhirnya Android menambahkan fitur multi-window sehingga pengguna dapat membuka dua aplikasi sekaligus dalam satu layar. Android Nougat juga menambahkan beberapa fitur lain seperti dukungan cahaya malam atau mode malam, keyboard default yang dapat mengirim animasi GIF langsung, dan dukungan panggilan multi endpoint.
Yang ke-15, Oreo 8.0 diluncurkan pada bulan Agustus 2017. User interface pada Android Oreo lebih simpel agar memudahkan dalam mengakses aplikasi. Pembaruan pada versi Oreo membawa fitur seperti fitur autofill yang memberikan kemudahan dalam mengisi formulir, misal dukungan gambar, dalam gambar, dan pengoptimalan booting agar lebih cepat. Dan yang ke-16, Pie 9.0. Android 9.0 Pie merupakan versi Android terbaru yang dirilis pada bulan Agustus 2018. Fitur unggulan yang dimiliki versi 9.0 Pie ini adalah kemampuan AI atau kecerdasan buatan. Selain itu, fitur lainnya yang diusung seperti Adaptive Brightness yang akan menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis dan dukungan pada ponsel bezel-less. Yang ke-17, Android 10. Nama Android berikutnya yang paling terbaru tidak diberi nama seperti pendahulunya yang berkaitan dengan makanan manis. Versi Android terbaru diberi nama Android 10 untuk memperingati bahwa Android telah mencapai 1 dekade secara komersial. Versi Android 10 lebih berfokus pada penyempurnaan mode malam atau gelap serta peningkatan fitur sound amplifier untuk mengatur kualitas audio. Oke. Sekarang ke iOS. iOS adalah sistem operasi eksklusif yang hanya digunakan khusus untuk perangkat mobile dari Apple seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. Karena eksklusivitas ini, harga iPhone memiliki bandrol harga yang tinggi. Selain karena eksklusivitas, iOS faktor R&D dan value brand dari Apple membuat iPhone jadi mahal. Sistem operasi iOS sendiri tentu saja adalah hasil kerja dari Apple dari hasil R&D sehingga membuat iOS cenderung lebih eksklusif. Oke, yang pertama, iOS 1 tahun 2007. Apple memperkenalkan pertama kalinya sebuah perangkat pintar iPhone generasi pertama atau kemudian sering dikenal sebagai iPhone iPhone 2G. Ponsel ini hadir dengan mengusung iPhone OS versi pertama atau iPhone OS 1. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang dibangun dengan basis kode yang sama dengan OS X. iPhone OS 1 hadir menawarkan berbagai aplikasi bawaan yang dibuat oleh tim Apple. Beberapa aplikasi seperti peramban atau browser, kalkulator, bahkan sampai pemutar musik sudah hadir di iPhone OS 1. Dan yang kedua, iOS 2. Pada 2008, iOS 2 hadir bersamaan dengan perangkat iPhone 3G. Perangkat inilah yang kemudian membuat nama Apple naik lewat seri iPhone-nya. Sistem operasi iOS 2 ini hadir dengan pembauran 2.1 dan 2.2. Pada versi iOS 2.2 atau versi final dari iPhone OS 2 ini diperkenalkan dengan beberapa fitur menarik. Di antaranya adalah perbaikan untuk fitur Mail dan hadirnya fitur Google Street View di aplikasi Map. Dan yang ketiga, iOS 3. Tahun 2009, Apple menghadirkan penerus dari iPhone 3G, yakni iPhone 3GS. Perangkat ini hadir dengan pembaruan sistem operasi iOS yang kemudian membuat perangkat ini disebut juga iPhone OS 3.0. Pada perangkat inilah iOS mengalami banyak peningkatan fitur-fitur yang hadir di iPhone OS 3.0 sangat dibutuhkan kala itu. Sebut saja fitur seperti pause, notification, keyboard landscape, voice note, iMap, seek to shuffle, MMS, dan kompas. Fitur yang jadi perhatian dan berguna sampai sekarang adalah hadirnya fitur in-app
purchase (IAP) atau pembayaran dalam aplikasi dan fitur copy paste. Fitur salin tempel inilah awalnya diperkenalkan di perangkat iPhone OS 3.0. Dan yang keempat, versi 4 disebut sebagai iOS 4 saja. Sistem operasi ini dihadirkan bebarengan dengan perangkat iPhone 4 di tahun 2010. Kehadiran iPhone 4 dan iOS 4 ini jadi langkah selanjutnya yang membuat nama Apple kian melambung. Betapa tidak fitur-fitur keren mulai dihadirkan di versi membuat nama Apple kian melambung. Fitur-fitur keren mulai dihadirkan di versi keempat ini. Beberapa fitur diantaranya adalah kemampuan multitasking yang lebih efisien terhadap pemakaian baterai, fitur menghidupkan dan menyalakan data seluler, plus playlist pada iTunes yang lebih kreatif, dan juga dukungan fitur pada foto. Dan yang kelima, iOS 5, 21 Juni 2011. Apple memperkenalkan iOS 5. Sistem operasi ini dihadirkan bersamaan dengan hadirnya iPhone 4S. iOS menghadirkan beberapa fitur penting yang kemudian jadi identitas dari sistem operasi besutan Apple ini. Beberapa fitur yang dihadirkan di iOS 5 adalah sebagai berikut: Notification Center, iMessage, iCloud, dan Game Center. Selain fitur-fitur utama tersebut, iOS 5 juga menghadirkan sebagai fitur menarik lainnya seperti peningkatan fitur di kamera, integrasi dengan aplikasi Twitter, penambahan berbagai fitur di musik, sampai fitur untuk mengaktifasi iPhone-nya tanpa memakai laptop atau komputer. Dan yang keenam, iOS 6. Setahun setelah iOS 5 rilis, tepatnya pada 11 Juni 2012, Apple memperkenalkan iOS 6. Pada iOS 6 ini tidak ada fitur yang benar-benar baru. Fitur yang ada hanya berupa peningkatan dari aplikasi yang sudah ada seperti peningkatan pada kamera, FaceTime, tampilan desain yang berbeda untuk beberapa aplikasi, dan juga perubahan menu setting. Fitur yang paling jadi sorotan dan benar-benar baru adalah Apple Maps. Dan yang ketujuh, iOS 7, 10 Juni 2013. Apple mengumumkan kehadiran iOS 7. Dan sistem ini dihadirkan bersamaan dengan perangkat iPhone 5C dan iPhone 5S. Beberapa perangkat generasi sebelumnya juga mendapatkan pembaruan iOS 7. Sayangnya iPhone 3GS ke bawah sudah tidak mendapat dukungan pembaruan iOS lagi. Dan yang ke-8, iOS 8. Pada Juni 2014, Apple mengumumkan kehadiran iOS 8. Sistem operasi ini baru bisa dinikmati pada 17 September 2014 saat iPhone 6 dan iPhone 6 Plus diperkenalkan. Artinya kedua ponsel ini sudah hadir dengan iOS 8. Beberapa fitur menarik seperti iCloud Drive, aplikasi untuk berbagai konten dengan keluarga alias family sharing. Dan selain itu, sistem pengetikan yang lebih cepat lewat fitur QuickType, aktivasi Siri dengan hanya memakai suara saja, dan juga kemampuan pesan yang lebih ditingkatkan fiturnya. Yang menarik, iOS 8 menghadirkan aplikasi kesehatan bernama Healthy. Dan yang ke-9, iOS 9 Juni 2015. Apple mengumumkan kehadiran iOS 9. Kemudian dirilis pada 16 September 2015 bersamaan dengan perangkat iPhone 6s, iPhone 6s Plus, dan iPad mini 4. Sistem operasi ini mendukung perangkat iPhone lama sampai generasi iPhone 4s. Fitur yang dihadirkan Touch ID dengan kode sistem 6 yang dulunya 4 digit sekarang menjadi kode sistem 6 digit. 3G Touch, aplikasi CarPlay, mode slide over, serta slide screen, aplikasi news, dan pembaruan Maps. Dan yang ke-10, iOS 10. Pada 13 September 2016, Apple menghadirkan iOS 10 ke publik bersamaan dengan iPhone 7 dan iPhone 7 Plus.
Kehadiran iOS 10 sudah diumumkan sebelumnya. Pada iOS 10 ini fiturnya hanya didukung penuh oleh ponsel dengan minimal prosesor A5 atau A5X yang berbasis 64 bit. Gelaran Apple Worldwide Developers Conference yang berlangsung pada 13 Juni 2016, dukungan API Siri dan iMessage untuk para pengembang aplikasi. Selain itu, iOS 10 menghadirkan ID Touch pada notifikasi. Dan yang ke-11, iOS 11, 5 Juni. Dan pada gelaran tersebut, iOS 11 diperkenalkan seperti biasa pula. iOS 11 baru diluncurkan ke publik pada 19 September 2017. Peluncuran iOS 11 ini berbarengan dengan 3 ponsel dari Apple, yakni iPhone 8, iPhone 8 Plus, dan iPhone X. Fitur yang ditawarkan iOS 11 cukup banyak. Namun, perubahan tampilan pada aplikasi App Store. Selain itu, aplikasi file kini bisa mengakses data yang tersimpan di memori perangkat ataupun di cloud. Fitur menarik lainnya adalah penggabungkan Notification Center dan Lock Screen. Fitur ini membuat notifikasi bisa tampil secara langsung di lock screen. Dan yang ke-12, iOS 12. Apple kemudian memperkenalkan iOS 12 pada 4 Juni 2018 di ajang WWDC 2018. Yang menarik dari iOS 12, hadirnya Animoji baru terutama untuk perangkat Apple sebelumnya seperti iPhone X. Animoji ini hadir untuk aplikasi FaceTime dan pesan. Yang jadi sorotan adalah fitur notifikasi. Notifikasi di iOS 12 lebih rapi karena pengelompokan notifikasi berdasarkan tipe aplikasi atau topik khusus tertentu. Tidak ketinggalan, iOS 12 menghadirkan tombol pintas khusus untuk Siri dan fitur mode jam tidur. Dan yang ke-13, hal menariknya di iOS 13, hadirnya iPadOS 13. Banyak pengguna yang merasa iPad lebih cocok memiliki tampilan OS tersendiri karena memiliki layar yang lebih luas. iPadOS 13 juga punya pembaruan menjadi iPadOS 14. Di versi terbarunya ini ada banyak fitur menarik. Contohnya adalah fitur widget yang didesain ulang sehingga bisa memanfaatkan ruang dan layar yang lebih besar. Tampilan depan juga menghadirkan informasi yang lebih banyak. Fitur lain pun dapat dikumpulkan dalam satu akses yang cepat. Dan yang terakhir, 14. iOS 14 atau iPadOS 14. Pada tahun 2020, Apple menghadirkan iOS 14 dengan beragam fitur. Fitur-fitur yang dihadirkan di iOS 14 diantaranya adalah tampilan layar home yang bisa didesain ulang dan pengguna bisa menambahkan widget, fitur yang sebenarnya sudah hadir di Android beberapa tahun sebelumnya. Di iOS 14 juga hadir aplikasi library yang berfungsi untuk mengatur berbagai aplikasi agar lebih sederhana. Kemudian ada juga fitur Picture in Picture, sebuah fitur yang dapat menonton video sambil menjelajahi aplikasi lain. Fitur ini sebelumnya hadir di iPadOS. Hal menarik dari iOS 14 adalah dukungan menonton YouTube dengan kualitas 4K. Oke, baik, terima kasih sudah mendengarkan dan sudah melihat Android version dan iOS.